Kalau kita mau ngomongin sebuah energi alternatif untuk kendaraan, itu salah satunya yang sekarang paling masif adalah listrik ya. Nggak cuma di global, di Indonesia pun juga mobil-mobil listrik sekarang udah coba mulai dimasifkan. Tapi ternyata dalam prakteknya, dalam kesehariannya ketika kita benar-benar menggunakan mobil listrik itu untuk keseharian, ternyata nggak sepraktis itu. Karena biar bagaimanapun secara infrastruktur dan lain-lain, mobil listrik masih perlu waktu untuk bisa lebih praktikal ya. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan oleh pabrikan besar, misalnya semisal Toyota, itu mobil hybrid. Jadi ini merupakan perpaduan antara mesin bensin konvensional yang dipadukan dengan sebuah motor listrik yang tentunya bisa punya faedah yang bermanfaat. Tapi apakah benar itu bermanfaat? Nah, kebetulan selama akhir pekan kemarin lah ya, gue udah bercengkerama bareng sama salah satu mobil hybridnya Toyota yang ini juga sebenarnya cukup menarik dari segi sosok, Toyota CHR Hybrid. Nah, mau tahu kayak gimana benefitnya ketika dipakai keseharian? Pantengin terus video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nah, sebenarnya gue nggak bakal ngebahas mobil ini secara lebih spesifik ya, karena gue lebih tertarik sama hybridnya ini gitu. Jadi gini, karakteristik orang Indonesia, mau dia yang punya mobil murah sampai yang mobil mahal sekalipun, itu nggak bisa lepas dari seberapa irit konsumsi BBM-nya. Jadi kita nggak bisa terlalu naif lah ya, kalau misalnya mobil listrik atau mobil hybrid kayak gini, ini tuh only untuk lingkungan gitu, untuk kebersihan lingkungan segala macam hijau dan lain-lain, itu menurut gue bullshit. Karena menurut gue tetap ujung-ujungnya adalah faktor ekonomi. Seberapa irit mobil ini, seberapa efisien, seberapa sering lo harus ke pom bensin. Nah, CHR Hybrid ini sebenarnya mobil yang menarik menurut gue. Kenapa? Terlepas dari harganya yang juga udah kompetitif, nah dia tuh memang ditujukan untuk orang-orang yang suka nyetir, suka performa, tapi nggak mau juga mikirin bensinnya berapa boros. Nah, ini lengkap ada di mobil ini. Jadi bisa gue bilang kayak gitu, kenapa hybrid jadi salah satu pertimbangan ketimbang listrik segala macam. Listrik, oke, secara ini ramah lingkungan, iya, yang tadi gue bilang bullshit, tapi dia juga lo nggak harus ke pom bensin, cuma sensasi berkendara atau fun to drive dari sebuah mobil itu pasti menghilang ketika lo mengendarai sebuah mobil listrik. Nah, sementara ini dia masih ada bensin-bensinnya ya, 1800 cc ditambah dengan motor listrik, dan itu bekerja secara paralel. Apa efeknya? Jadi yang gue rasakan ketika pakai mobil ini, pertama, lo pasti udah nggak bakal sering-sering ke SPBU ya. Itu beneran irit banget, terutama ketika lo lagi berjalan di perkotaan, di kemacetan segala macam. Ini mobil irit banget. Gua nggak tahu persisnya berapa. Kalau misalnya di MID itu 120, 122, itu di macet loh. Di macet 120. Itu bener-bener dahsyat sih ya menurut gua. Nah, walaupun memang ketika lo di jalan tol atau di jalan yang lebih bebas hambatan, dia bisa agak sedikit lebih boros. Ini memang logikanya agak terbalik gitu. Kalau mobil konvensional itu di saat macet dia boros, di saat di jalan tol atau di luar kota dia lebih irit. Kalau ini sebaliknya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti gue bahas detailnya gimana, karena capek nih ngomong. Oke, gue coba jelasin lebih sederhana kali ya gitu. Nah, jadi salah satu benefit hybrid itu pasti ditujukan untuk orang-orang perkotaan yang dimana dalam kesehariannya dia selalu menemukan kemacetan. Nah, dengan hybrid itu, jadi contohnya ini ya, Toyota Synergy Drive ya kalau nggak salah nama teknologinya. Dia nggak cuma ada mesin bensin di sini juga ada motor listrik yang itu bekerja secara paralel. Jadi masa paralel itu kita udah nggak usah mikirin kapan saatnya mesin bensin bekerja, kapan saatnya motor listriknya yang bekerja. Tapi yang gue rasain di keseharian, ketika kita pelan dan kapasitas baterainya itu masih mumpuni gitu ya, masih cukup baik, itu yang bekerja cuma listrik. Jadi lo bisa bayangin di kemacetan, mesin bensinnya sama sekali nggak nyala. Kenapa bisa nggak nyala ya? Karena memang dia nggak diperlukan gitu. Motor listriknya ini masih cukup untuk menggerakkan mobil. Dan itu, ketika lo lepas gas, dia ngecas. Jadi, itu yang salah satu kunci atau rahasia kenapa mobil hybrid itu sangat cocok dan berfaedah banget untuk orang-orang perkotaan yang biasa menemukan kemacetan. Jadi benar-benar mesin bensin itu nggak kepake. Dia baru bisa aktif mesin bensinnya ketika, pertama, kapasitas baterainya itu udah lowbat, baru si mesin itu bekerja untuk menggerakkan roda dan juga mengecas baterainya. Terus yang kedua,
ketika kita mau kenceng, mau butuh performa tambahan, itu mesin bensin dan motor listrik bekerja berbarengan untuk menawarkan sebuah performa yang jadi lebih oke. Itu kenapa gue bilang tadi, ketika di jalan tol atau di jalan yang lebih bebas hambatan, mobil ini lebih boros ketimbang saat berada di kemacetan. Itu yang gue bilang, makanya sangat berfaedah banget gitu. Ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi salah satu solusi untuk menuju ke era mobil listrik murni di entah 5-10 tahun ke depan kalau prediksi gua, ya mobil hybrid ini. Dan salah satu yang ditawarkan oleh Toyota adalah sebuah CHR. Kalian bisa lihat sendiri dari bentuknya, ini udah sangat menonjol banget ya, dari warna dan juga desainnya pasti semua orang melirik. Dan ini juga salah satu mobil yang fun to drive. Kenapa? Karena dia udah pakai platform baru tuh ya, TNGA itu, yang bikin secara handling ini mobil bener-bener enak banget gitu. Ditambah dengan adanya motor listrik ini, yang tadinya versi bensinnya itu tenaganya sebenarnya udah cukup oke. Nah, karena ada sokongan dari listrik ini, dia juga bisa menambah tenaga. Tadi yang gue bilang, ketika dia butuh performa, ketika dia mau kenceng, itu nggak cuma mesin bensinnya doang yang bekerja, tapi juga motor listriknya ikut andil untuk mensuplai tenaga. Oke. Kenapa gue bilang mobil ini menarik? Salah satunya dari faktor harga ya. Ketika yang versi mesin bensin konvensional itu harganya 400 jutaan atas gitu ya. Nah, yang ini versi hybridnya 500 jutaan di bawah. Tapi itu dia, ini jadi salah satu mobil hybrid yang value for money. Nah, tadi gue jelasin lagi nih, karena ini mobil hybrid, jadi ketika kita pencet ini ya, karena ini panas banget. Nah, ini udah nyala tanpa ada suara mesin, AC-nya semua udah nyala, dan bahkan kalau kita lihat di MID-nya, ini udah ada tulisan ready, yang artinya ketika parking brake-nya gue rilis, ini gue masukin ke D, mobil ini udah bisa langsung jalan dengan EV mode gitu. Dia juga ada fiturnya juga di sini nih, selain auto hold dan juga traction control, sini juga ada EV mode. Jadi ini khusus untuk listriknya doang yang aktif, tapi dengan catatan ketika baterainya punya kapasitas yang lebih ya gitu. Nah, kalau kita lihat di MID-nya, di sebelah sini ini buat speed dan juga indikator BBM ya. Tapi di sebelah kirinya itu ada 3. Yang pertama eco, terus kalau di bawah charging, dan yang paling atas itu power. Jadi kalau charging itu ketika kita deselerasi segala macam, itu yang aktif mode chargingnya. Dia dari perputaran roda itu energi kinetik dirubah jadi dikonversi jadi energi listrik untuk ngecas baterainya. Kemudian kalau eco itu berbarengan antara kadang listrik, kadang mesin bensin. Nah, sementara power, ketika ini mobil ini butuh akselerasi, butuh tenaga lebih untuk ngebut atau segala macam, itu bisa dua-duanya aktif. Nah, lo bisa dengar sendiri, sekarang baterainya di bawah kapasitas dan akhirnya mesin bensinnya nyala, dan ini fungsinya untuk ngecas. Ini ada di MID-nya, bahkan ada indikatornya juga ya. Energi monitor di sini ada, dan sekarang ini dari mesin lagi ngecas ke baterai. Jadi ada 3 sini, ada roda, ada mesin bensin, dan juga ada baterai. Itu enaknya, tapi nanti lo lama-kelamaan ketika lo pakai, lo bakal ngerti deh ya, perputarannya atau pergerakan dari perpindahan antara listrik, bensin, dan listrik dan bensin itu semuanya nanti bisa lebih jelas ketika lo pakai sendiri gitu. Nah, tapi dibalik tampilannya yang atraktif, terus udah gitu warnanya bahkan gitu ya, kita nggak bisa berharap banyak soal teknologi sih sebenarnya di mobil ini. Banyak hal-hal yang menurut gua ini agak kurang untuk sebuah CHR atau sebuah mobil hybrid. Jadi kalau misalnya bicara teknologi, ya ini hybridnya aja yang bikin mobil ini punya value yang benar-benar oke. Selebihnya standar ya. Oke, joknya kulit, setirnya kulit, tombol-tombolnya lengkap, MID-nya bagus, ada cruise control. Tapi pengaturan joknya ini semua masih manual, kecuali yang buat di sini ada sandaran nih, kalau lo pegel itu bisa elektrik ya, buat apa namanya itu, sandaran punggung lah ya namanya kayak gitu. Terus udah gitu layar sentuhnya juga ini so-so ya, menurut gue biasa aja. AC-nya ya oke lah gitu ya, udah digital juga, dan ini bisa dual zone, ini udah cukup oke. Terus nah, yang gue sorotin itu sebenarnya kayak misalnya di transmisinya gitu, dia nggak ada mode sport, nggak ada mode apa, jadi udah ini beneran standar aja. Dan sini pun juga nggak ada pedal shift. Untuk mobil se-energik ini, se-atraktif ini, gue sih berharap misalnya di sini ada pedal shift gitu, atau ada mode S biar jadi lebih fun to drive. Kemudian hal lain yang bikin mobil ini menurut gue berasa kurang soal utilitas adalah minim banget untuk
pengecasan. Nah, gue dari kemarin nyari-nyari sih. Kalau kalian tahu udah ada di mana, kasih tahu aja. Tapi nggak ada gitu ya soket buat ngecas. Padahal framing gua ini adalah sebuah mobil hybrid yang udah ada listrik-listriknya. Harusnya listrik itu udah no issue ya, tapi ternyata untuk ngecas tuh gua kebingungan di sini di mana. Akhirnya gua ngecas di layar sentuhnya ini yang ada slot USB di sini. Karena di sini nggak ada nih ya tempat penyimpanan. Nah, ini ada 12 volt, satu doang, udah sisanya nggak ada. Sementara mobil-mobil kekinian itu udah banyak banget. Dan hal lain lagi yang gua rasakan ketika pakai mobil ini adalah space-nya yang memang sempit sih ya. Ini pas-pasan banget dan memang harusnya ya 2 orang doang, di belakang udah nggak ini gitu. Karena ketika lo bawa minimal bawa keluarga kecil pun ini juga cukup merepotkan. Walaupun ruang bagasinya itu cukup oke, dia rata dan juga lumayan lega. Tapi ya kira-kira kayak gitulah untuk CHR ini. Tadi gue bilang ini mobil ditujukan untuk orang-orang yang memang suka nyetir, yang suka performa, tapi dia juga nggak harus mikirin bensinnya kayak gimana. Kira-kira kayak gitulah. Nah, kesimpulannya, sebelum kita closing, kalau misalnya memang mobil listrik itu masih dianggap terlalu masih terlalu jauh, masih terlalu ngawang-ngawang, ya memang hybrid jelas jadi satu solusi. Itu kenapa mungkin ya brand sebesar Toyota itu justru agresifnya itu di mobil-mobil hybrid, bukan mobil listrik. Makanya untuk kalian yang pengen tampil beda, pengen beneran nyetir, suka nyetir ya nggak segini dan punya duit yang pas-pasan untuk BBM, ya ini CHR oke banget. Apalagi untuk urusan performa dan handling, itu menurut gue udah nggak bisa diragukan lagi. Handlingnya enak banget dan performanya juga cukup istimewa untuk sebuah mobil compact seperti ini. Kira-kira kayak gitu. Kalau kalian punya opini-opini silahkan sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue pamit, peace.